Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Surya dalam Think Tank Podcast. Kali ini bersama Abu Muslim, uh, Hussein Gaza, Muhammad Hussein. Ya, Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Abu Muslim atau Muhammad Hussein ini adalah founder dari INH, sebagaimana mungkin udah banyak yang tahu ya, founder dari International Humanitarian Networking dan juga sekaligus pendiri dari Gaza Media. Alhamdulillah setelah 15 bulan atau 467 hari serangan Israel atau agresi Israel atau ibadah jamaiyah atau Genosida. genosida Israel atas Gaza, akhirnya rakyat Gaza bisa mendapatkan berita baik dan bisa bernapas lega ya. Tadi malam sekitar 5 jam yang lalu di sini sekitar jam satu, Menteri Luar Negeri sekaligus Perdana Menteri Qatar Abdurrahman Athani mengumumkan gencatan senjata antara Israel dengan faksi-faksi perlawanan Palestina yang dimotori oleh gerakan Hamas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gencatan senjata ini dengan adanya gencatan senjata ini akan ada penarikan tentara Israel 700 meter ke daerah perbatasan antara Gaza dengan tanah Palestina terjajah atau yang sekarang dituduh ke Israel ya. Israel akan membebaskan 2.000 tahanan Palestina, termasuk 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman hukuman seumur hidup, dan kemudian warga Palestina dan kelompok perlawanan Palestina akan membebaskan 33 tahanan Israel dari Gaza, dan Israel akan membuka jalur untuk orang-orang Gaza keluar dari Gaza untuk mendapatkan perawatan medis yang sangat darurat ya. Israel juga akan membuka perbatasan Rafah menuju Mesir pada hari ketujuh dari dimulainya fase pertama, dan Israel Forces dan juga tentara Israel akan menarik diri dari perbatasan Gaza dengan Mesir atau yang dikenal dengan koridor Philadelphia pada fase pertama dari kejahatan senjata ini. Tapi menariknya ternyata deal ini baru bahkan efektif pada tanggal 19 atau hari Ahad nanti ya. Itu kenapa bisa begitu, Bang? Dan apa yang akan kita harapkan dalam 3 hari ke depan sebelum tanggal 19 ini, Muslim? Ya, jadi pertama memang kalau kita melihat wawancaranya Kemenlu dan PM Qatar tadi malam itu, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan ya, eh, meskipun meskipun dalam kesepakatan itu dikatakan poin-poin ini akan mulai diaktifasi tanggal 19 Januari atau hari Ahad, dan artinya kan masih akan ada serangan-serangan ya selama 3 hari ini, dan Hmm. itu terjadi ya. Sekarang kita podcast ini bombardir di Gaza semakin intens gitu loh, Hmm. tapi dia juga mengatakan kami terus melakukan perundingan agar ada 3 hari masa tenang, jadi 3 hari tenang sebelum belum uh, itu aktif, sebelum poin-poin itu aktif. Artinya kalau 3 hari ya berarti Tenangnya apa tuh maksudnya? mulai Dan tenangnya maksudnya maksudnya apa? tidak ada serangan-serangan, tidak ada Hmm. serangan-serangan. Hmm. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus ada jeda? Ya itu mungkin bagian dari kesepakatan mereka ya. Hmm. Bagian dari kesepakatan mereka untuk mengaktifasi poin-poin tersebut. Nggak dijelaskan secara detail kenapa nggak sekarang, kenapa harus nunggu hari Ahad. Ya itu semua kembali ke kebijakan mereka sebetulnya. Nggak Iya, ada iya. yang tahu jawabannya seperti itu. Dan ini juga baru akan dimulai 7 hari setelah berlaku, baru boleh ada pergerakan ya. Kan salah satu poinnya adalah pergerakan warga yang bebas dari selatan menuju utara, ya, dan itu baru baru boleh diizinkan pada hari ketujuh, dan lagi orang-orang Gaza yang berjalan kaki dari yang kembali dengan berjalan kaki akan dibiarkan tanpa diperiksa, sedangkan yang bawa kendaraan akan diperiksa pakai apa ya, kayak pasukan pasukan dari third party lah ya. Itu berarti kita nggak langsung demikian langsung bebas juga sana Tesen ya. Ya, ya betul. Kan dan ini berkaitan dengan penarikan militer Israel yang akan dilakukan secara bertahap.
Hmm. Ya, jadi tidak langsung mereka plus keluar semua, tapi bertahap sampai hari ke-42 itu sudah harus kosong tuh wilayah Netzarim, itu wilayah tempat tentara Israel membuat checkpoint militer itu. Nah, Iya, iya. memang eh, sebetulnya kan inti dari kesepakatan ini, kenapa Israel itu akhirnya mereka bersedia menuruti persyaratan para pejuang Gaza itu, mereka melihat ada peluang, paling tidak mereka peluang untuk apa istilahnya, bukan melucuti ya, tapi eh, memperkecil potensi perlawanan yang ada di Gaza. Hmm. Jadi mereka tetap perlu me- memantau memantau semua warga Gaza yang bergerak dari selatan kembali ke utara ke tempat-tempat mereka, untuk mereka cek di situ, untuk mereka mereka periksa. Jangan sampai ini malah menjadi jalur apa istilahnya, jalur logistik Hmm. senjata baru kan, untuk para pejuang-pejuang di wilayah utara yang dianggap dan berkali-kali diklaim oleh sejauh di situ sudah lumpuh, padahal kan perlawanan masih terus ada. Nah, namun ya seperti yang kita baca, memang itu 7 hari. Tapi Setelah tujuh saya hari, kalau melihat setelah 7 hari ya baru ya, baru boleh ya kembali ke setelah utara ya. 7 hari dari setelah 7 hari dari aktifnya hari pertama gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau sekali kalau saya melihat dari statementnya PM Qatar tadi malam, itu masih mungkin ada perubahan. Ya. Hmm. Jadi Israel itu minimum standarnya seperti itulah 7 hari. Hmm. Itu paling 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 lama gitu ya. Bisa jadi itu lebih cepat. Seperti misalnya Rafah. Rafah ini kan dikatakan Rafah akan dibuka 7 hari setelah ya, kesepakatan ini aktif gitu ya. Iya, iya. Tapi yang saya dapat informasi dari teman-teman di Qatar, itu bisa jadi hari itu kesepakatan tercapai atau aktif, hari itu juga mabar Rafah dibuka. Makanya ini lagi ada persiapan besar-besaran nih, konflik besar-besaran mau masuk Hmm. ke Gaza. Nah, jadi Tapi semua masih tapi masih pasti ada prioritas di sini. Pasti ada prioritas ya. Siapa yang boleh keluar masuk Gaza dalam waktu dekat ini ya. pasti pastilah. Kalau antum sendiri gimana? Kalau- Karena kan sekarang lagi di Mesir nih. Oh ya, mumpung antum karena lagi di Mesir kan berarti kan emang udah Hmm. sewaktu-waktu apa kalau ada kemungkinan mungkin mungkin masuk apa gimana, dan sebenarnya sekarang di Mesir sendiri gimana? Apakah ada haflah gitu, perayaan-perayaan atau di jalan-jalan seperti yang terjadi di Jordan, di Suriah malah ada nggak? Ya, jadi eh, saya bicara masalah prioritas dulu ya. Prioritas yang masuk ke Gaza itu Yap. jelas itu ada karakter spesifikasinya ya, Hmm. spesifikasinya. Di antaranya itu kalau yang saya dengar dari sumber saya itu lembaga-lembaga kemanusiaan. Nah, ini ada peluang bagus, dan saya termasuk orang aktivis kemanusiaan, kemudian termasuk apalagi saya punya KTP Gaza gitu. Itu yang akan memperkuat posisi saya untuk bisa masuk ke Gaza dalam waktu dekat. Ada NIK Gaza juga ya, kartu keluarga Gaza juga ada, ada ya. ada saya punya, alhamdulillah. Jadi ya mohon doanya aja. Memang awalnya saya juga nggak rencananya nggak lama di Mesir itu, Hmm. cuma sampai tanggal 10 Januari. Tapi melihat progres yang begitu cepat perubahannya, ya Hmm. kemudian saya menetap lebih lama, karena ya bagaimanapun ini pintu masuk Hmm. dan ini eh, kita harus memanfaatkan momen ya di sini gitu kan. Alhamdulillah ini saya di Mesir, ternyata kesepakatan gencatan senjata tercapai gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, tadi apa sih yang kedua pertanyaan, lupa saya. Oh, Masuk ke itu. bagaimana sih kan kalau di Gaza otomatis pada bersuka cita Iya, termasuk iya. di negara-negara Jadi lain. Sekarang di Mesir suasananya seperti apa menyambut ini kesepakatan ini? kondisi keamanan, kondisi Hah? keamanan di Mesir ini nggak bisa disamakan. Kondisi keamanan di Mesir nggak bisa disamakan dengan negara-negara Arab lainnya gitu. Iya, Kita iya. tahu lah bahwa negara Mesir ini kan negara militer kan. Antum waktu ke Mesir pun beberapa bulan yang lalu kan merasakan bagaimana di sini tuh kita nggak boleh berkumpul, nggak boleh berkumpul ya. Hmm. Apalagi masa Januari. Iya. Januari ini kan bulan yang sangat sensitif. Tanggal 25 Januari itu peringatan Revolusi Mesir revolusi ya? terhadap, oh iya, revolusi Mesir Mubarak itu kan 25 Januari. Iya, iya. Apalagi di Mesir sendiri, ini yang trending di Twitter beberapa hari terakhir itu,
namanya itu Ahmad Mansur. Iya ke Iya Kedur, iya Ah, diktator itu. iya iya. Nah ya, Iya iya. mm, itu yang amat masuk tuh betul. Nah ini jadi memang sedang ada semacam siaga ya, siaga satu di Mesir itu. Jadi kumpul orang Palestina di Mesir ini sesuatu yang berisiko sekali bagi warga Gaza di sini, dan itu tidak, makanya tidak ada perayaan-perayaan. Allah alam ya, tapi saya sih belum melihat, mungkin ada di beberapa kawasan kali ya yang memang di situ banyak pengungsi Palestina di Gaza, namun belum belum kita lihat ini cuplikan-cuplikannya di internet berseliweran. Oke oke. Nah ini kan ketika kesepakatan ini diumumkan, pemerintah Biden langsung mengklaim kalau ini hasil dari kerja keras dia selama ini ya. Dan dia, tapi satu hal yang dia tekankan bahwa kesepakatan ini akan menuju pada permanen, end of war atau penghentian perang secara permanen. Kira-kira maknanya itu apa, dan bagi Palestina sendiri apakah ini bakal jadi eh, akhir dari perang itu sendiri apa gimana sih makna end of war ini sih? Ya, jadi kenapa ada istilah end of war, perang total, berhenti total, itu karena ada narasi dari Netanyahu yang mengatakan kami nggak mau ini perang selesai. Hmm. Dan selama ini kan yang menjadi titik perdebatan dalam kesepakatan gencatan senjata selama setahun terakhir ini, itu pihak Netanyahu ini dia nggak mau, oke lah kita boleh berhenti, kita boleh ceasefire tapi nggak permanen. Itu poinnya. Itu yang gerakan Hamas nggak mau, nggak bisa. Pokoknya syaratan kalian itu ya, syaratan utama kita itu adalah permanen ceasefire gitu. Hmm. Nah ini yang akhirnya, dan Biden itu juga sebetulnya ya karena untuk konsumsi media dan ya konsumsi media, jadi bahasanya gitu kan, bahasa soal ini adalah sebuah injaz itu artinya sebuah achievement, padahal ini sebuah kekalahan. Hmm. Biden pun juga satu rel, satu track ya, satu rel dengan Netanyahu. Dari awal mereka berusaha agar perang ini nggak berhenti sampai kekuatan Hamas benar-benar hancur. Hmm. Tapi 467 hari mereka nggak ada progres, yang ada hanya kematian sipil dan rusaknya wajah Amerika, ekonomi dan semua hal politik mereka juga rusak. Sementara kekuatan di Gaza nggak juga tumbang, malah semakin hari semakin menjadi jadi. Kita mendengar banyak ya korban-korban dari pihak militer Israel yang bertumbangan, terutama di beberapa hari terakhir ini ya. Hmm. Ini sebetulnya yang menjadi alasan kenapa udahlah ini sudah waktunya kita harus menghentikan perang ini gitu loh. Nah, tapi jangan disalahpahami juga teman-teman para pemirsa, perang berhenti bukan berarti penjajahan berhenti. Hmm. Ini harus Nah iya, maksud Anda ke situ tuh. Apakah ini benar para end of war ini end of the state of Israel? Pak gimana gitu? nggak bisa kalau kita kalau Belum ya? kita kalau kita melihat sejarah statementnya dari ya saya nggak menyebut waktu di takedown, kalau sebut Iya. namanya di takedown itu ya. Ya pokoknya salah satu komandan yang syahid di Rafah beberapa hari lalu yang duduk di atas sofa gitu ya. Iya, iya. Dia pernah diwawancara ketika dia masih ditawan di penjara Israel, ditanya oleh seorang wartawan, eh Pak YS gitu ya, Pak YS, Abu Ibrahim deh, nanti nggak apa-apa kalau deh. Abu Ibrahim juga ya apa? Abu Ibrahim. Abu Ibrahim, eh kiranya kamu bebas suatu hari nanti misalnya, apakah kamu akan kapok, akan berhenti memerangi kami Israel? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Dia bilang, keberadaan kami para pejuang-pejuang perlawanan di Gaza itu sangat berkaitan dengan keberadaan kalian para penjajah. Selama penjajahan masih ada di tanah kami, maka perlawanan itu akan tetap ada, gitu Hmm. loh. Ya, jadi artinya eh, perang ini akan terus terjadi. Kita harus selesai dalam satu episode ya. Jadi kan Hmm. perang ini kan beberapa episode. Mungkin untuk perang kali ini, episode kali ini selesai dulu. Taufan Bukan Al-Aqsa ya. berarti ya Marokat Taufan Al-Aqsa Al-Aqsa ini mungkin selesai ya. ya, Marokat ini kita ditutup filenya, ya Hmm. diselesaikan filenya, tapi bukan berarti peperangan jangka panjangnya itu berhenti, enggak. Hmm. Tapi
Ya, kita sudah hafal lah bagaimana konsepnya, bagaimana polanya, patternnya kan. Lalu seperti itu, ntar perangnya selesai, mungkin berapa tahun ke depan ada perang besar lagi, dan kemungkinan ya ini perang sebelum pembebasan gitu. Karena Hmm. sudah terlihat sekali fakta-fakta terkuak, kelemahan-kelemahan mereka, kemudian juga eh, hal-hal yang selama ini tidak dirasa tidak bisa dicapai, itu berhasil dicapai oleh para pejuang-pejuang Gaza dalam Covenant Aqsa ini. Oke, kalau mungkin Anda beberapa pertanyaan terakhir ya. Ini soal kalau warga Gaza sendiri secara umum melihat ini seperti apa? Apakah peace lagi? Zen, Ustaz Zen. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang harus diratapi karena mereka banyak kehilangan sanak famili, mereka kehilangan bahkan Gaza bisa dipastikan hampir 90% hancur lebur. Apakah sebuah kemenangan secara kolektif apa seperti apa Zen? Ya, saya pernah ditanya oleh dari Corbuzier masalah ini ya waktu di podcastnya itu, bahwa ini bagaimana akhirnya gitu kan, Hmm. siapa yang kalah gitu. Dan saya selalu katakan kemenangan ini sudah ditentukan dan sudah diakui oleh pihak Israel sendiri, bahwa ya kita sudah kalah. Hmm. Di hari pertama 7 Oktober itu para analis-analis politik dan analis-analis militer Israel itu sudah bersuara. Dan mereka mengatakan apapun yang akan dilakukan oleh Netanyahu setelah hari ini itu tidak akan mengubah fakta bahwa kita telah kalah. 7 Hmm. Oktober adalah aib terbesar Israel sejak mereka didirikan. Itu adalah serangan terparah yang diderita oleh Israel dari segi keamanan, intelijen, politik, dan berbagai halnya. Jadi kehancuran-kehancuran yang terjadi di Gaza ini tidak, bukan indikasi bahwa oh berarti Gaza kalah. Ya, jadi menang kalahnya kan bukan masalah korban jiwa, bukan masalah angka-angka Hmm. kerusakan ya, tapi ini masalah keputusan. Pada akhirnya Israel ya harus menelandah mereka sendiri. Hmm. Kesepakatan di tengah senjata ini artinya apa? Artinya mereka menyerah kepada Gaza. Netanyahu yang selama ini konsisten dari awal itu bahwa kami tidak akan menghentikan serangan ini, kami akan terus menyerang sampai tawanan dibebaskan oleh militer. Ya, nggak ada perundingan. Kami akan menghabiskan kekuatan, melucuti kekuatan para pejuang-pejuang Gaza itu berkali-kali kan. Dan, tapi ujungnya kita lihat mereka nggak bisa. Akhirnya mereka terpaksa harus menelan mereka sendiri, dan mereka seperti yang sudah-sudah, seperti yang saya saksikan tahun 2012, perang 2014, sama polanya. Hmm. Pada akhirnya Israel dipaksa untuk menerima persyaratan-persyaratan para pejuang Gaza yang sudah disebutkan di awal episode pertempuran ini terjadi. Hmm. Jadi masalah kehancuran, masalah korban jiwa itu ya itu kita semua ikut berduka. Namun warga Gaza sendiri memang mereka sudah punya satu mindset yang sama. Yang bagi mereka ya, kehilangan itu bagian dari perjalanan hidup mereka, itu bagian dari perjuangan mereka. Ya, dan itu pun selalu di reminder oleh Abu Ubaidah, yang mengatakan bahwa innahu jihadun nasrun aw istishhad. Itu ajaran jihad kami. Hanya ada dua opsinya. Kami menang dan hidup mulia, atau kami terbunuh dalam kondisi mulia, yaitu syuhada. Itu. Siap. Nah, ini mungkin yang terakhir dari Ane ya. Antum selaku founder INH dan sekarang lagi ada di sana juga, apa yang rencana yang akan dilakukan INH di ke depannya dalam waktu dekat dan juga ajakan antum bagi para pemirsa rakyat Indonesia khususnya deh, Ya, umat Islam. jadi gini, alhamdulillah saya selama dua minggu ini saya di sini ya ada banyak progres yang seperti saya katakan, dan saya bertemu dengan satu lembaga non government namanya Rahmah Worldwide, Rahmah Halal Alam, satu-satunya lembaga yang memiliki lampu hijau, ya green light, untuk memasukkan bantuan ke Gaza. Jadi selama ini kalau antum melihat Basnas atau misalnya Al Azhar atau apa namanya Masjid Al Khair, semua itu mereka bisa masuki bantuan ke Gaza itu melalui payung namanya Rahmah. Dan saya bertemu langsung dengan pimpinan Rahmah Halal Alam di Mesir, kita ngobrol, dia Itu sangat senang muasasah untuk. Yayasan Mesir, lembaga Mesir atau Bukan, bukan. Itu lembaga Amerika, Yayasan Amerika itu. hmm.
namanya Rahmatul Alam. Nah, dia dia sudah sangat apa senang kita sinergi langsung. Jadi ini satu satu peluang besar ya, karena namanya itu lembaga Amerika, tapi mereka lembaga muslimnya ya. Mereka Hmm. dapat 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 izin dari pihak Amerika. Rencana saya ya kita sekarang sedang survei bantuan musim dingin yang akan kita salurkan. Target kita itu kita akan masukkan 30 kontainer insya Allah Ta'ala, dan itu akan sinergi dengan teman-teman NGO lain. Hmm. Jadi ini ada satu fakta yang harus perlu difahami. Kenapa ada kontainer bantuan yang terbengkalai di Rafah? Itu Hmm. bukan semata-mata karena Israel yang nutup, bukan. Hmm. Tapi rata-rata itu banyak lembaga-lembaga luar yang mereka nggak punya peta, ya, peta jalur kemanusiaan, dan mereka juga nggak punya relasi. Mereka datang dengan membawa kontainer-kontainer itu, bantuan-bantuan itu, akhirnya mereka nggak punya jalur, mangkraklah bantuan-bantuan itu di perbatasan gitu loh. Hmm. Padahal kalau kita tahu jalannya, kita tahu alurnya, itu kita bisa masukkan, meskipun oke lah waktunya lebih lama dan biayanya lebih mahal, tapi ada celah-celahnya, dan selama Hmm. ini itu yang kita gunakan. Alhamdulillah lembaga INH sejak 7 Oktober ya sudah kirimkan hampir 60 miliar melalui jalur ini, jalur bantuan ini. Dan kita juga alhamdulillah sudah dapat undangan dari lembaga namanya Hayat Hashimiyah di Yordan. Itu Hmm. lembaga yang langsung dikelola oleh Raja Yordan. Kita ada undangan ke Yordan tanggal 23 Hmm. untuk juga mengirimkan bantuan dari Yordan. Jadi saat ini bantuan yang bisa masuk ke wilayah selatan itu cuma bisa dijangkau dari Mesir. Bantuan dari Mesir masuk ke Karim Abu Salim, lalu nanti nyampe ke selatan doang, selatan Gaza. Untuk Hmm. bantuan wilayah utara Gaza itu hanya bisa dilakukan dari Yordan. Nah, Hmm. kita jadi memanfaatkan dua relasi ini untuk memaksimalkan bantuan-bantuan kita masuk ke Gaza. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman untuk ya ikut berkontribusi. Ini momen kita nih, momen mumpung lagi gencatan senjata, pintu perbatasan akan dibuka lebih lebar. Di saatnya kita menunjukkan seriusan kita ya, untuk menguatkan warga Gaza di sana. Oh, iya. Paling sementara itu dulu ya podcast kita kali ini, ya kan? Insya Allah Ya, akan ada update lagi dalam video-video berikutnya. Mungkin bersama ntar ke depan juga udah mulai datang juga Akhif Bizaruh bersama kita. Insya Allah. Oke, Ana Surya Farizal Ginting undur diri bersama Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.